Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Infringements of Privacy. Saya perkenalkan nama anggota-anggota kami. Ada Bobi Putra Ramadan, ada Muhammad Iksan, dan saya sendiri, Ferry Ardiansyah Sihotam. Bab 1, latar belakang permasalahan. Dalam perjalanan menuju masa depan, saat ini perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih, terutama pada era globalisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan hemat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan masyarakat, dari perorangan sampai dengan perusahaan. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa instansi atau perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki. Dikarenakan ada sisi lain dari pemanfaatan internet yang bersifat mencari keuntungan dengan cara yang negatif. Adapun pihak-pihak yang dengan maksud tertentu yang berusaha untuk melakukan serangan terhadap sistem informasi. Bentuk serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan, misalnya yang hanya misalkan sampai dengan yang sangat berbahaya. Semakin mudah kita berkomunikasi dan mencari informasi, maka di dalam kemudahan tersebut juga terdapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak legal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apa pengertian dari cybercrime? Apa pengertian dari infringements of privacy? Apa saja penyebab terjadinya infringements of privacy? Hukum apa yang berlaku untuk menyalahguna infringement of privacy? Bagaimana mencegah infringement of privacy? Tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menulis nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester 7 ini. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang infringement of privacy. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bobby. Iya. Bab 2, landasan teori. Pengertian infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan kepada keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. 2. Kejahatan infringement of privacy. 1. Kesadaran hukum. Masyarakat Indonesia sampai saat ini merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam kurung lack of information masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack in information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivasi yang diduga berkaitan dengan cybercrime. 2. Faktor keamanan. Saat pelaku sedang melakukan tindak pidana, sangat jarang orang luar mengetahuinya. Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan, mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data yang ada. Akibatnya, pada saat pelaku tertangkap, sukar bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan. Lanjut. Faktor penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku. Terlebih apabila
kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang rumit. Faktor ketiadaan undang-undang, perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime, belum juga terwujud. Lanjut. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Iksan. Oke, bab 3 pembahasan. 3.1 bentuk-bentuk infringements of privacy. Yang pertama, mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik, dan lain-lain. Contohnya pernah terjadi pada Prita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. 2. Melakukan penggandaan tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut dengan hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Contoh yang sering terjadi yaitu pembajakan perangkat lunak atau software piracy. 3. Melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. Hal ini juga dikenal dengan istilah unauthorized access, atau bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Jelas itu sangat melanggar privasi pihak yang berkepentingan atau pemilik sistem jaringan komputer. Contoh kejahatan ini adalah probing dan port. Next. 3.2 Dasar hukum infringements of privacy. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITA, undang-undang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya. Namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyber law guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Pasal 27 UU ITE Pasal 23 tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sanksi pelanggaran pasal disebutkan pada pasal 45 ayat 1 adalah setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak didenda itu Rp 1 miliar rupiah. Next. Seperti halnya porno dan tidak maka merasa terhina atau tidak terhina juga berada dalam domain yang sama, yaitu subjektivitas. Tiap orang tentunya akan berbeda-beda merasakannya, tergantung apakah orang tersebut pendam atau maaf dan penerima kritik atau anti kritik. Pasal penghinaan atau penyemaran nama baik bisa dikatakan pasal karet, pasal yang dapat ditarik seenaknya. Orang hukum mungkin mengatakannya sebagai hal yang tidak memiliki kepastian hukum. Belum lagi pasal ini juga sudah dibahas dalam undang-undang yang lain, yaitu KUHP pasal 311 atau 311. Sangat tinggi suatu aturan yang sama membuat UU menjadi tidak efisien. Semoga saja ini bukan karena para pembuatnya memiliki OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Lalu masalah hukum yang begitu berat yaitu 1 miliar rupiah. Pada dasarnya, mungkin bagi orang kaya 1 M itu bisa dibayar. Tapi buat 15,42% atau data BPS, Maturbanan orang miskin Indonesia, belum lagi ditambah orang tingkat ekonomi menengah ke bawah, uang 1 miliar itu sangat tidak terjangkau. Kalau mungkin pesan implicit dari pasal 27 ayat 3 UU ITE ini adalah orang miskin dilarang menghina atau mengkritik di internet. Baiklah, saya masih miskin saat ini, saya tidak punya uang 1 miliar untuk menembus harga diri seseorang atau sesuatu yang merasa diterjemahkan dalam tulisan-tulisan saya. Saya juga tidak cukup banyak waktu untuk kehilangan 6 tahun penjara karena unfinished text saya sudah sangat banyak.
Namun apa mau dikata, UU ITE telah ditetapkan dalam Majelis Hukum Mahkamah Konstitusi menolak pengujian pasal 7 ayat 3 UU ITE. Sekali lagi orang miskin yang tak punya 1 miliar mungkin tinggal menunggu belas kasihan sistem keadilan yang berpihak pada para penguasa uang. Next. 3.3 kasus infringement of privacy. Google telah didenda 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple Safari. Denda atas Google kecil saja dibandingkan dengan pendapatan di kuartal kedua atau kredit Reuters. Denda itu yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut. Oktober lalu Google mendatangani sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk tidak menyesatkan konsumen tentang praktik-praktik privasi. Tapi Google itu dulu menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang yang menggunakan Safari Internet Browser milik Apple di iPhone dan iPad. Google mengatakan pelacakan itu tidak sengaja dan Google tidak mengambil informasi seperti nama, alamat, atau data kartu kredit. Google sudah setuju untuk membayar denda tadi, yang merupakan penalti terbesar yang pernah dijatuhkan atas sebuah perusahaan yang melanggar instruksi FTC. Kedua, pelanggaran terhadap privasi Tora Sudiro. Hal ini terjadi karena wartawan mendatangani rumahnya tanpa izin dari Tora. Ketiga, pelanggaran terhadap privasi Abu Rizal Bakri. Hal ini terjadi karena publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap dirinya. Terakhir, pelanggaran terhadap privasi Andi Suraya dan Bunga Citra Lestari. Hal ini terjadi karena penyebaran foto mereka dalam tampilan vulgar kepada publik. Next. 3.4 penanggulangan infringement privasi. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. 1. Sering-seringnya mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Kedengarannya memang aneh, tapi setidaknya inilah gambaran untuk mengetahui sejauh mana data Anda dapat diketahui khalayak luas. Kedua, mengubah nama Anda. Saran ini tidak asing lagi karena sebelumnya Chief Executive Google Eric Schmidt telah mengatakannya supaya ketika dewasa tidak dibayang-bayangi masa lalu. 3. Mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting mengamankan ini seoptimal mungkin. 4. Buat kata sandi sekuat mungkin ketika melakukan registrasi online. Sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka, dan simbol supaya tidak mudah terlacak. 5. Rahasiakan password yang Anda miliki. Usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. 5. Untek diri sendiri. Perhatikan setiap orang yang men-tag foto-foto Anda. Segera saja untek foto tersebut jika Anda tidak mengenali siapa yang mengambil foto tersebut. 7. Jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk data bank dan kartu kredit. Ini memberi peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan mencari uang Anda. 8. Jangan tanggapi email yang tidak jelas apabila ada surat elektronik dari pengirim yang belum diketahui atau dari negeri antah berantah dan tak perlu ditanggapi. Kalau perlu jangan dibuka karena bisa jadi email itu membawa virus. 9. Selalu logout, selalu ingat keluar dan akun Anda, khususnya jika menggunakan komputer fasilitas umum. 10. WiFi buat kata sandi untuk menggunakan WiFi. Jika tidak, mungkin saja ada penyusup yang masuk ke jaringan Anda. 11. Solusi lain, menegakkan hukum yang tegas terkait pelanggaran privasi di internet. Next. Bab 4. Penutup. Kesimpulan dari makalah ini, kami menyimpulkan bahwa infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi. Perkembangan teknologi informasi dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Banyak kegiatan lainnya yang dilakukan banyak dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia. Dengan merakai kasus infringement of privacy dalam masyarakat untuk menanggulangi dapat membuat regulasi baru yang sesuai agar masyarakat dapat dilindungi. Namun bagian yang sangat penting adalah kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan. Sebaik apapun hukum yang diterapkan oleh mengurangi infringement of privacy, namun apabila masyarakat tak mampu hidup mengikuti perkembangan teknologi informasi pada saat ini, dan tidak kemampuan mengidentifikasi informasi yang benar, maka hukumnya akan sia-sia. Saran berkaitan dengan infringement of privacy tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu yang perlu diperhatikan
pemerintah segera membuat landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat. Pentingnya kesadaran masyarakat juga perlu dilakukan misalkan dengan sosialisasi atau kampanye tentang informasi privasi dan cara mencegahnya lakukan secara rutin. Kejahatan dalam internet memang tidak akan pernah hilang, 100% hilang. Tapi kita bisa melakukan pencegahan dengan berhati-hati dalam berinternet. Next. Ya, sekian dari Oke. kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.